Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tetap pelajaran bahasa Arab yang mana sangat mudah dipelajari, sangat menyenangkan untuk dipelajari juga. Ya, semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Namun jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Oke? Mari kita belajar. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Kita akan belajar tentang al-jumlah, al-ismiyah, al-jumlah, al-fi'liyah, dan maf'ulun bihi. Apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan maf'ulun bihi? Kita simak ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke? Jumlah ismiyah adalah kalimat nominal atau kalimat yang terdiri dari mubtada sebagai subjeknya dan khobar sebagai predikatnya. Dan mubtada adalah kata benda subjek yang terletak di awal kalimat. Mubtada adalah kata benda atau subjek yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata yang menjelaskan keadaan mubtada, dan khobar bisa berupa ismun atau kata benda, sifat bisa, atau fi'lun. Fi'lun di sini atau kata kerja. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke. Yang kedua, bahasan yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat verbal yang mana kalimat ini fi'lunnya atau kata kerjanya di awal kalimat. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu kata kerjanya terlebih dahulu di awal dan dia sebagai mubtadanya atau awalannya. Ya. Kata kerja kalau jumlah fi'liyah dia harus di awal kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Sedangkan maf'ulun bihi di sini adalah objek. Setiap jumlah, kalau dalam bahasa Arab jumlah itu adalah kalimat. Setiap jumlah atau kalimat ada yang memiliki objek, ada juga yang tidak. Objek tidak jika dibaca pada kalimat lengkap ya, yaitu mufrad, dibacanya fathah, maksudnya sendiri, posisinya sendiri. Contohnya ada di bawah itu. Nah, ini beda lagi kalau dia bentuknya adalah jamak atau banyak, maksudnya banyak yang kita sebutkan benda tersebut adalah banyak, itu beda lagi. Nanti bentuk perubahannya, bentuknya beda. Nah, contoh objek sebagai berikut. Contoh ya, Ahmad membaca Al-Quran. Yaqra'u Ahmad Al-Qur'ana. Nah, ini Al-Qur'ana. Ini adalah sebagai objeknya atau objeknya di sini. Nah, ini adalah awalannya. Kalau awalannya adalah kata kerja, ini artinya sama.
yaqra'u Ahmad al-Qur'ana, sedangkan di sini adalah kata kerja terlebih dahulu, berarti dia termasuk jumlah fi'liyah. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua di sini adalah yang disebutkan adalah subjeknya atau Ahmad atau orangnya terlebih dahulu. Ahmad yaqra'u al-Qur'ana. Berarti di sini adalah jumlah ismiyah. Sedangkan maf'ulun bihinya tetap sama, yaitu fathah, nggak boleh kasroh ke bawah gini al-Qur'ani. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ani nggak boleh. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'anu juga salah. Yang benar adalah yaqra'u Ahmad al-Qur'ana, atau contoh yang kedua sama, Ahmad yaqra'u al-Qur'ana. Ini adalah contoh dari objek. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah at-tilmidu yaktubu ad-darsa. At-tilmidu yaktubu ad-darsa. Murid itu menulis pelajaran. Nah, ini yang disebutkan adalah subjeknya terlebih dahulu atau orangnya. Artinya murid itu menulis pelajaran. At-tilmidu yaktubu ad-darsa. Ini contoh jumlah ismiyah. Sedangkan contoh yang kedua, ana adhabu ilal madrasati. Ini di sini nggak ada objeknya. Ya, ada juga yang berobjek, ada juga yang tidak berobjek. Saya pergi atau saya berangkat ke sekolah. Ini contoh jumlah ismiyah juga. Dan yang ketiga, nahnu nadkhulu al-fasla. Nahnu nadkhulu al-fasla. Kami masuk kelas atau kami memasuki kelas. Nah, ini contoh objek. Nah, al-fasla, ya kan? Sedangkan murid-murid ini atau kami memasuki kelas, ya, kami di sini ini subjeknya di sini, ini subjeknya. Sedangkan ini adalah kata kerja, ini juga, ini kata kerja, ini kata kerja. Kata kerjanya yang kedua ya. Kami masuk kelas. Oke. Ini contoh jumlah ismiyah. Selanjutnya. Nah, jumlah fi'liyah hampir sama dengan jumlah ismiyah. Namun kalau jumlah fi'liyah itu tanpa tidak usah disebutkan domirnya atau kata gantinya sudah cukup. Ya. Ini contoh dari jumlah fi'liyah. Yaktubu at-tilmidu ad-darsa. Kalau contoh jumlah al-ismiyah tadi, at-tilmidunya kan di depan sini. Di depan at-tilmidu yaktubu ad-darsa. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerjanya terlebih dahulu didahulukan. Ini kata kerjanya ini. Fi'lunnya. Nah, murid itu menulis pelajaran. Ini juga sama, yang kedua. Saya pergi atau berangkat ke sekolah. Tadi kan ana adhabu ilal madrasati. Berhubung ini adalah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal, ya, kalimat yang kata kerjanya didahulukan, tidak usah dicantumkan ananya. Ana adhabu tidak usah. Kalau ana tadi dicantumkan atau artinya saya tadi dicantumkan, berarti bukan jumlah fi'liyah tetapi jumlah ismiyah. Di contoh yang ketiga juga sama. Nadkhulul fasla, langsung kami masuk kelas atau kami memasuki kelas. Jadi nahnunya, domir nahnu atau kata ganti nahnu tidak perlu disebutkan kalau di jumlah fi'liyah. Langsung saja. Perubahannya langsung nadkhulu al-fasla. Itu contoh jumlah fi'liyah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi yang tadi yang kita sebutkan bahwasanya maf'ulun bihi itu adalah objek, ya, objeknya. Bahwasanya maf'ulun bihi itu pengertiannya isim yang dinasobkan atau dinasabkan yang dikenai pekerjaan. Adanya pekerjaan, dia menjadi objek. Atau isim mansub yang berfathah,
yang dikenai perbuatan fa'il, yang terkena perbuatan subjek, atau menjadi sasarannya fa'il atau menjadi sasaran subjek tersebut. Oke ya, itu pengertian dari maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi adalah objek. Nah, jadi setiap objek harus berharokat fathah. Tadi sudah saya jelaskan contohnya hampir sama, memang sama. Nah, ini yang saya perjelas. Nah, Al-Qur'ana ya, Al-Qur'ana juga. Yaqra'u Ahmad Al-Qur'ana. Ahmad yaqra'u Al-Qur'ana. Kalau yang atas ini adalah contoh jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kata kerjanya terlebih dahulu menjadi mubtada di sini. Seperti kalau yang contoh yang kedua, di sini adalah subjeknya. Nah, subjeknya terlebih dahulu yang menjadi mubtada atau menjadi awalannya. Itu. Sedangkan kalau objeknya dia harus berfathah, tidak boleh berkasroh atau berdomah atau rofa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perlu diingat. Nah, jumlah ismiyah, kalimat yang diawali ismun atau kata benda, orang atau fa'ilun atau subjeknya fa'ilun ya. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il atau fi'lun, kata kerja. Nah, itu saja. Perbedaannya cuma kalau yang kalimat nominal atau jumlah ismiyah, kalimat yang diawali kata benda, orang atau fa'ilun, itu jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'lun atau fi'il, yaitu kata kerjanya sebagai awalannya atau dia di awal kalimat. Oke. Nah, ini perbedaannya dalam kalimat. Tadi sudah saya berikan contohnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kita sudah membahas tadi. Perbedaannya kalau jumlah ismiyah itu domirnya dicantumkan atau domirnya ditulis atau kata gantinya ditulis. Ana adhabu ilal madrasati. Nahnu nadkhulu al-fasla. At-tilmidu yaktubu ad-darsa. Itu contoh dari jumlah ismiyah, kalimat nominal ya. Sedangkan kalimat verbalnya, jumlah fi'liyahnya langsung saja yaktubu at-tilmidu ad-darsa. Adhabu il madrasati nadkhulu al-fasla. Itu langsung saja, nggak usah ditulis ana lagi kalau jumlah fi'liyah. Oke, gampang kan? Insya Allah kalian bisa. Nah, ini dalam jumlah fi'liyah, apabila fa'il untuk domir, untuk kata ganti ana, anta, nahnu, tidak perlu dicantumkan. Yang tadi contoh tadi, seperti tadi contohnya ya, tidak perlu dicantumkan karena sudah dianggap menyatu dengan fi'lun atau dengan fi'il atau kata kerjanya. Nah, contohnya di bawah ini. Ini kan kata gantinya ana, ana ya. Ini contoh ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi atau berangkat ke sekolah. Nahnu nadkhulu al-fasla. Menjadi langsung saja adhabu ilal madrasati. Nah, adhabu ilal madrasati gitu ya. Saya pergi atau berangkat ke sekolah. Gak usah dikasih ana lagi. Itu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah ini. Sedangkan yang atas adalah jumlah ismiyah. Contoh yang di bawah juga. Nahnu nadkhulu al-fasl. Kami masuk kelas. Sedangkan yang bawah nadkhulu al-fasla langsung. Kata gantinya tidak usah dicantumkan. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dimengerti. Nah,
Oke, itu saja kurang lebihnya dari saya. Jazakumullah khairan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran yang selalu kalian ingat, selalu bisa diingat dan dipelajari. Apabila kalian lupa, bisa juga dibuka kembali apa yang telah saya berikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.